disampaikan oleh teman dari Senegal ini, si bapak dari Senegal ini. Karena kalau isunya adalah soal netralitas, ya. 24. In February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Iya, pertama-tama memang kita harus, saya ulang ya, apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kita harus pelajari dulu ya, apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh teman dari Senegal ini, si bapak dari Senegal ini. Karena kalau isunya adalah soal netralitas, ya, ini memang sebuah isu yang barangkali debatable banget. Dan misalnya orang bisa tanya kan selalu, memang kalau seorang presiden itu tidak netral, lantas apa ya? Nah, dalam hal ini si Bapak Senegal ini kan mengaitkannya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, itu saja kita di Indonesia tidak pernah punya informasi yang cukup mengenai benarkah keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sesuatu yang datang akibat intervensi dari Pak Jokowi. Itulah makanya saya katakan tadi sebenarnya ini harus dipelajari dulu nih ya, si Bapak ini dapat informasi dari mana. Dia mengambil kesimpulan itu berdasarkan cerita-cerita yang mana ya. Karena menurut saya itu sangat menentukan. Belum lagi seperti tadi dikatakan oleh Bung Ciko ya, soal bahwa dia itu sebetulnya membawa kepentingan apa ya. Tapi taruhlah kita sekarang anggap dia itu netral, anggaplah dia itu kritis. Ya, sebetulnya perspektif dia, cara baca dia mengenai kasus yang terjadi di Indonesia ini seperti apa? Mengapa dia sampai merasa perlu ya untuk menyampaikannya secara terbuka? Nah, dalam hal ini Mas, saya memang merasa kecewa juga kalau sampai perwakilan Indonesia di sana memilih untuk tidak merespons ya. Barangkali khawatir bahwa responsnya akan keliru atau apa. Tapi biar bagaimanapun kritik-kritik semacam ini, suara-suara keras semacam ini harus dijawab, harus ditanggapi secara terbuka oleh perwakilan Indonesia ya. Karena memang kita sih nggak kepengen ya sampai Indonesia dianggap sebagai sebuah negara yang mengalami kemunduran demokrasi. Kita tidak ingin agar PBB apalagi mengatakan itu. Oke. Mas Ciko. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.